Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samatul Iza dalam mata kuliah Praktik Micro Teaching pada subbab kelas IPS di KD 3.3 kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin. Oke, berdoa dimulai ya. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Silakan rumahnya dicek. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat mengenai materi pada minggu lalu? Betul, tentang ekonomi kreatif. Apa sih itu ekonomi kreatif? Ya, kegiatan di masyarakat untuk mengembangkan ide atau kreativitas. Nah, contohnya apa saja sih, Bu? Ada dalam bidang fashion, seni, musik, keterampilan, terus juga kerajinan. Nah, seperti yang Ibu contohkan kemarin, yaitu tentang kerajinan. Seperti apa? Batik, terus wayang golek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perdagangan bebas. Nah, siapa yang tahu tentang perdagangan bebas? Nah, perdagangan bebas yaitu kebijakan pemerintah terhadap impor dan ekspor dalam mengurangi diskriminasi terhadap negara. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar. Ayo tebak gambar apa ini? Ya, betul sekali, gambar bendera yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada beberapa gambar lambang negara. Contohnya ada yang ikut bergabung dalam negara ASEAN. Bu, apa sih itu negara ASEAN? Nah, negara ASEAN itu kawasan-kawasan yang berada di Asia Tenggara. Jadi ini membahas tentang geopolitik maupun ekonomi. Nah, apa saja sih di sini Ibu sudah menjelaskan ya? Ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Brunei Darussalam, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Di sini kelompok satu, di sini kelompok dua. Nanti Ibu Ibu akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di perdagangan ASEAN. Contoh apa saja sih tujuannya, apa manfaatnya. Nah, nanti kalian bisa untuk menjelaskan di depan kelas. Oke. Oke, baik. Di sini Ibu mempunyai dua kertas ya. Oke, selanjutnya setiap kelompok bisa untuk maju mengambil kertas. Dari kelompok satu boleh diambil. Dari kelompok dua. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti silahkan kalian berdiskusi, kemudian perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu beri waktu berapa menit? Oke, secukupnya ya. Oke. Apa ada yang sudah selesai? Kelompok satu apa sudah selesai? Kelompok dua? Oh, belum. Oke, Ibu tunggu ya. Oke,
Silahkan untuk perwakilan kelompok bisa maju. Ya, dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN yaitu untuk meningkatkan aktivitas di negara menjadi lebih maju. Oke, betul sekali. Beri applause untuk Mbak Ika. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Silakan. Nah, betul juga. Adapun manfaatnya dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa? Yaitu dapat meningkatkan kemajuan suatu bangsa, khususnya dalam bangsa Indonesia. Artinya apa? Dapat mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Terus selain itu, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu menambah kemiskinan atau menambah pengangguran yang terjadi di masyarakat. Betul sekali. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau selanjutnya di sini Ibu mau menampilkan sebuah video tentang perdagangan bebas. Silakan anak-anak bisa dilihat dan dipahami ya. Oke, silakan. Suatu negara bebas menjual-belikan barang dan jasa dengan mudah di seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam NEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. NEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbeda. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Oke, di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu dapat meningkatkan laju pertumbuhan suatu negara. Tentunya dibarengi dengan dampak negatif maupun dampak positif seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada dampak positifnya, dapat meningkatkan kualitas ekonomi, dapat memajukan suatu ekonomi di bangsa-bangsa yang ada di Asia Negara. Dan tentunya dalam masyarakat ekonomi ASEAN ada dampak negatifnya seperti tadi menambah pengangguran, adanya kemiskinan, dan banyak lagi. Oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan, silakan. Oke, kalau belum ada, Ibu cukupkan ya. Oke anak-anak, materi pada perdagangan bebas pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara pada masa yang berada di
perdagangan bebas hari ini. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersama memajukan bangsa Indonesia. Oke, cukup Ibu sampaikan ya pada materi pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan Ibu lain waktu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak belajar mengenai materi selanjutnya. Jadi, tidak ada tugas. Bisa dipahami? Oke, Ibu cukupkan pada materi pembelajaran pagi hari ini ya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.